Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan dengan saya DLL Bonsai. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat menjalankan ibadah puasa ya. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan puasa. Oke kawan, kali ini saya akan menunjukkan ke kawan-kawan ya, ini mengenai sancang ya. Sancang itu ada salah satu hama ya. Hama itu kita tidak tahu gejalanya, pokoknya tahu tuh dia layu aja kan, pucuknya terutama di pucuk kawan ya. Tahu tuh dia layu, nggak seger itu kan, layu, daunnya tuh lemes gitu kan, kayak nggak kesiram gitu kan. Nah, jadi kalau kita biarkan tuh lama-lama mati kawan ya. Itu udah berapa kali saya mendapatkan, dan itu apa ya, kalau dibilang memang sih ulat ya, itu penggerek batang kawan ya, penggerek batang. Dan itu menyerangnya itu tidak membutuhkan waktu lama kawan ya. Kalau dia nempel di situ, kalau dia sudah membuat lubang itu udah nggak butuh waktu sehari 2 hari ya. Itu udah masuk ke batang, mau buat lubang di dalamnya. Nah, terus pucuknya hari itu juga layu ya. Ya, kalau dibiarkan itu lama-lama mati. Tapi kalau ulatnya kita basmi ya, walaupun dia udah masuk ke dalam, kalau kita cepat basmi, mudah-mudahan dia tetap nanti bisa hidup lagi, karena ulat itu tidak bisa lagi menggerogoti dalam batang itu kawannya. Nah itu, jadi itu kalau kita sudah menemukan gejalanya pucuknya layu itu kawan, nah, nanti bisa kita cari dari ujung sampai di mana tangkal daun itu layu. Biasanya disitulah titik lubang penggerak batang itu kawan ya. Saya akan kasih contoh. Ada kasus ya, di saya ini mengenai penggerak batang ya. Nah, tapi nggak sengaja sebelum saya bikin video ini, saya lihat kan, ini layu lagi ya, berarti penggerak batang. Nah, tapi sebelum saya tunjukkan ke kawan-kawan, mohon dukungannya untuk kawan-kawan untuk mendukung channel saya ini ya, untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa kalau video saya ini berguna, silahkan di share untuk teman-teman ya. Dan bagi teman-teman pemula baru menemukan video saya ucapkan selamat datang, sampai ketemu lagi ya di channel saya ini ya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat teman-teman ya, khususnya pemula. Oke, dan kita langsung ke barangnya kawan, ke TKP-nya ya ini. Oke, ini kawannya, ini kebun sancang saya di karangan ini, tidak banyak ya, sebagai investasi dan eksperimen lah ya, karena memang saya senang sancang ya. Nah, karena memang mudah dibudidayakan dan mudah untuk dirawat ya, dan karakternya juga tidak kalah dengan yang ID yang lain. Nah, kita kembali ke permasalahan penggerak batang kawan ya. Nah, saya kasih contoh ini. Nah, ini contoh pucuk sancang yang seger ya, yang seger. Daunnya pasti ke atas seperti ini ya, daunnya ke atas seperti ini, dia seger ya. Nah, ini layu nih ya, ada layu karena panas ya ini. Tapi nanti kalau dia sudah nggak kena panas, dia seger lagi ya, daunnya akan ke atas lagi ya. Akan berbeda dengan pucuk sancang yang kena penggerak batang ya, dia layu ya, mulai daun dari sini ke bawah ini layu ya. Nah ini contohnya, ini sudah telat menangani kawannya ini. Nah ini kena penggerak batang ya, ini mati ini. Kemarin saya cari-cari nggak ketemu nih ya, di mana titik penggerak batangnya ya. Kalau kita cari ketemu kawan ya, dia ada lubangnya kecil itu ya. Dan kalau sudah seperti ini biasanya kering ya, bisa ketemu ya, di situ titik penggerak batangnya ya.
karena terikat kawannya susah untuk mencarinya nih ya. Oke, saya akan tunjukkan lagi yang masih terbaru. Nah ini kawan ya, ini sangat layu sekali kan, ini lemas, tidak seger ya, tidak seger. Karena kenapa? Sudah tidak ada nutrisi yang naik ke atas, dia sudah tidak maksimal ya nutrisi naik ke atas kawan ya. Nah, jadi seperti ini ya, layunya layu pucat ya. Ini beda dengan yang ini tadi ya, walaupun layu dia masih kelihatan seger ya. Nah, kalau ini layu, ini sampai sini layu ya. Nah, ini masih bertahan pucuknya ini ya. Ini kalau saya biarkan besok pun ini atau sore ini nanti udah layu ini ya. Nah, begitu tadi saya melihat ini kawannya, nah, saya sudah curiga ini layu ini pengerek batang lagi. Jadi saya cari ya. Nah, saya cari dari atas ya. Ini ada bekas kutu loncat ya. Ini nggak masalah karena kutu loncat kemarin udah saya matiin ya. Nah ini, nah ini kawan ini. Nah inilah ini kawan ya. Nah ini saya bilang tadi, ini penggeret batangnya di sini kawan ya. Ini penggeret batangnya nih. Nah ini sebelum saya bikin video tadi udah saya periksa kan, ternyata di sini akhirnya saya coblos pakai kawat. Tujuannya apa? Untuk membunuh ulat yang di dalam itu ya. Jadi ulat ini kawan ya, dia masuk bikin lubang di sini. Kalau dia tidak meneruskan ke atas ya, biasanya ke bawah ya. Ini karena lubang ini di luarnya ini kecil ya. Nah, tapi di dalam ini kan habis kawan ya. Ini batang di dalam ini habis ya. Karena dalam batang ini habis ya, otomatis nutrisi akan terhambat ke atas ya, akhirnya layu. Nah ini akhirnya kan lama-lama mati ya kan. Nah ini, nah, tadi udah saya tusuk pakai kawat nih, saya tusuk pakai kawat. Ini kok nggak terang ini, nggak blur. Wah ini ini saya tusuk sampai tembus ke ini, tembus ke sebelahnya ini ya, dengan tujuan untuk membunuh ulat di dalamnya ini ya. Mudah-mudahan kalau ulat ini nanti udah mati kan otomatis otomatis dia kan nggak menggerogoti lagi ya, dengan harapan nanti ini bisa pulih lagi ya, bisa pulih. Ini sepertinya sih belum lama ya ini, karena kalau dibiarkan kawan ya, ulat ini lama-lama ke atas ini di dalamnya nih. Pertama saya dulu menemukan ini bingung kenapa mati pucuknya ya kan. Nah, saya pelajari, saya kira ternyata ada pengerek batang. Nah inilah, ini salah satunya. Kalau kutu putih seperti ini kawan, efeknya dia lama ya, nggak seperti pengerek batang ini cepet dia, sehari pun dia bisa layu langsung ini. Kalau kutu putih itu enggak dia ya, bertahap. Kita masih bisa tangguhkan untuk seminggu lah kita semprot ya. Tapi kalau udah pengerek batang ini nggak bisa ditangguhkan kawan ya, susah ya, susah ini yang punya banyak kawan ya. Ini ya, mudah-mudahan ini udah saya matikan ulatnya nih ya. Udah saya tusuk ke atas ya, udah saya tusuk ke atas juga, ke bawah tadi aman, nggak ada lubang ya, hanya ke atas dia ya, ke atas. Mudah-mudahan nanti kalau ulat udah mati ini, mudah-mudahan dia cepat pulih ya. Karena salah satu ciri sancang itu, walaupun kulitnya ini masih nempel ya, itu biasanya masih bisa mendapatkan nutrisinya kawan ya. Itu sancang itu seperti itu ini, itu kawan ya. Jadi kalau nanti sancangnya kawan-kawan di rumah tuh ada apa tanda-tanda seperti ini ya. Nah ini cepat diperiksa ya, biar cepat ditangani ya. Kita cari lubangnya, ada itu biasanya kecil, di luarnya itu kecil kawan ya, kecil. Karena apa kecil? Karena ulat itu pertama masuk dia memang masih kecil kan. Nah, tapi begitu lama-lama itu besar di dalamnya, habis di dalamnya
wabarakatuh. Ini kawan ya. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi. Jadi di mana titik ini, titik penggerak batangnya ada, ini ke atasnya pasti layu ya. Ini karena nutrisinya udah terhambat ya ini. Tapi ini masih seger nih ya. Ini seger nih, nggak layu. Ini di sini karena titiknya di atasnya, titik tumbuh daun ini ya. Mata tunas di sini. Nah ini. Ya. Nah ini. Jadi titik tunas yang di bawahnya masih seger. Tapi nggak atas ini layu ya kawan ya. Nah, saya kira itu dulu dari saya kawan ya. Mudah-mudahan bermanfaat video saya ini. Kalau memang bermanfaat silahkan di share untuk teman-teman yang lainnya ya. Oke, tetap semangat kawan ya. Dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.